Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang masalah olahraga nih, karena banyak banget teman-teman yang mungkin masih ragu ya mau olahraga, khususnya nih pasien gangguan cemas panik. Gangguan cemas panik, apalagi sekarang lagi musim COVID-nya lagi tinggi, takut sesak napas nanti kenapa-napa bisa gawat gitu ya katanya. Yang paling penting sebenarnya seperti kemarin live kita sudah contohkan ya. Nomor satu, periksa oksimetrinya dulu ya, periksa oksimetrinya dulu. Kalau teman-teman di atas 95 itu berarti ya bagus ya, nggak problem. Kemudian denyut jantung. Nah, denyut jantung itu memang beda ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang denyut jantung, banyak pasien yang gangguan cemas panik itu denyut jantungnya biasanya itu pada kondisi normal saja itu bisa di atas 85 sampai 90 ya, di atas 90-an. Jadi nggak heran cepat banget kena serangan panik, karena kalau serangan panik itu kan rata-rata di levelnya tuh di 110 sudah mulai kena tuh serangan panik tuh ya. Perasaannya mulai nggak nyaman. Jadi kalau demikian bagaimana caranya mau olahraga dok? Kata gitu kan ya, pasien tuh biasanya langsung bertanya. Nah, gimana nih caranya? Sudah pernah dikasih tahu buat pasien cemas panik yang sedang dalam pengobatan, minum obatnya teratur. Karena di dalam obat tersebut biasanya ada obat penenang atau obat yang untuk mengendalikan denyut jantung, biasanya sudah bisa mampu membantu pasien dengan normal. Denyut jantungnya sekitar 70 sampai 85. Jadi kalau olahraga kecil seperti jalan kaki, naik sepeda santai, ya nggak nyampe lah 110, 120 itu masih aman biasanya. Karena kalau misalnya kita itu tahu bahwa kalau misalnya kita berbicara tentang denyut jantung yang maksimal yang bisa kita capai pada saat kita olahraga, itu kan 220 kurang umur. Anggaplah umur Anda berapa, 40. 220 kurang umur berarti 220 kurang 40 sama dengan 180. Nah, itu denyut jantung maksimalnya itu yang bisa tercapai pada saat lagi kondisi kita olahraga itu sekitar 80%. Maksimal 80%. Jadi sekitaran 100 mungkin 160-an lah ya, atau 155 lah misalnya, anggaplah seperti itu. Jadi jangan melebihi itu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di level berapa? Ya di level 60% dah. Ya 60%, jadi sekitaran kalau 180 tadi mungkin sekitar 105, 110 gitu ya, itu bisa. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau Anda jangan takut tuh Anda mau olahraga. Karena pada dasarnya ketika kita berhadapan dengan kasus gangguan panik, diagnosisnya sudah ada, pada dasarnya kan jantung Anda baik-baik saja. Tidak ada problem yang berkaitan dengan jantung Anda. Jadi problemnya lebih kepada kecemasan, ketakutannya. Itu dia problem utamanya, bukan? Jadi jangan sampai kita malah kekhawatiran yang berlebihan, padahal sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan kecemasannya itu sudah harusnya dilewati. Dan olahraga itu penting ya, apalagi yang sifatnya kardio itu sangat penting tuh buat teman-teman. Karena pada saat orang itu mengalami kardio, dia melatih, dia punya jantungnya itu untuk bekerja dan membantu supaya regularitas atau keteraturannya itu juga terjaga. Ya, saya sendiri sukanya latihan beban, tapi saya senang kardio, biasanya aerobik seperti senam atau misalnya saya main basket ya sedikit sekitar 15 menit dengan dribbling atau dengan shooting layup seperti itu. Karena sambil berjemur di matahari pagi ya sekitar 10 menit, jangan lama-lama. Ya tetap dengan vitamin D, Anda juga jemur juga di sekitaran jam-jam 9 atau 8.30 ya, supaya dapat ultravioletnya yang bagus gitu ya. Tapi jangan kelamaan, takutnya nanti keriput ya kulitnya kalau nggak bagus ya. Dan memang nggak bisa pakai sunblock ya. Jadi mau nggak mau mesti olahraganya di luar tanpa sunblock. Nah, kembali lagi, kalau Anda takut, ya udah sedia oksimetri.
Ya, oximetrinya itu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita juga bahwa sesak napas biasanya kan kadang-kadang capek-capek ya kita kalau habis olahraga itu nggak ada problem, nggak ada masalah itu karena sebenarnya itu adalah yang berkaitan dengan denyut jantung kita, kerja dari paru-paru kita untuk mendapatkan oksigen karena kita sedang aktif berolahraga. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Jadi buat teman-teman jangan sampai takut untuk berolahraga karena berolahraga itu sangat bagus ya, apalagi di musim pandemi ini teman-teman harus berolahraga. Kalau pertanyaannya boleh pakai masker atau tidak pakai masker, saya sendiri berolahraga kalau sendirian di alam terbuka, di ruangan terbuka, saya tidak pakai masker. Tapi kalau ada teman atau ada orang lain, saya pakai masker. Ya, walaupun mungkin dia jaraknya jauh, ya, tapi biasanya saya tetap pakai masker. Ya, kalau misalnya apalagi olahraganya yang dinamis ya, seperti bulu tangkis atau basket atau voli gitu ya. Tapi Anda pasti tanya, dok, kalau pakai masker sesak dok? Betul, memang kadang-kadang kalau kita nafasnya terengah-engah, kita pakai masker pasti berat. Sehingga kadang-kadang kita perlu pengaturan waktu dan pengaturan cara berolahraga yang baik, mungkin hanya sekitar 5-10 menit, kemudian turunkan lagi. Atau ya Anda lihat-lihat kalau misalnya memang perlu berolahraga di ruangan terbuka yang benar-benar tidak ada sama sekali orang, atau Anda mau naik sepeda aja dengan menggunakan masker, silakan aja. Ya, tapi tentunya jangan lupa bahwa masker tidak mengurangi ya asupan oksigen ya dan akan tetap sama oksigen pakai masker ataupun tidak pakai masker itu kalau Anda normal maka oximetrinya pasti menunjukkan di atas 95. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda pakai masker. Cuma rasanya napasnya tersesak aja sengal-sengal karena seperti berusaha untuk mendapatkan oksigen. Ya, tidak semudah itu memang oksigen kita turun, makanya kalau kita khawatir dengan sesuatu hal yang kita khawatirkan, misalnya sesak karena COVID, kita harus yakinkan dulu dengan penggunaan alat yang objektif ya seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Jangan lupa olahraga nih ya. Harus terus dan jangan lupa mantra kita bersama teman-teman, ikhlas, sabar dan sadar. Karena dengan mantra ini sebenarnya kita bisa membantu menenangkan pikiran kita agar menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa olahraga, jangan lupa bahagia, jangan lupa juga mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Mantap, luar biasa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.